sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Haleluya. Kita saat ini. Teman-teman, saya mau bertanya, apa sih yang menjadi tujuan teman-teman hidup? Boleh dijawab, nggak apa-apa, jangan malu. Apa tujuan teman-teman ke depannya? Kita sharing aja. Dari ini siapa namanya? Abel, dari Abel. Tujuannya apa? Jadi orang baik. Selanjutnya, lanjut. Olah, kamu? Nggak tahu nama. Untuk melayani Tuhan. Carlos, nggak boleh sama. Jadi orang sukses. Menjadi sama seperti Kristus. Memuliakan Tuhan. Nggak boleh sama, yang lain. Tujuannya apa? Kak Jessica? Siapa namanya? Lois. Menjadi berkat. Tidak ada yang salah. Tujuan kita hidup adalah kita sebagai penyembah Tuhan. Kita hidup untuk menjadi penyembahan Tuhan. Jadi kita hidup bukan cuma sekedar hidup, kita hidup bukan cuma sekedar menikmati dunia ini, tapi Tuhan menjadikan kita untuk menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Jadi teman-teman tidak ada yang salah, ada yang menjawab memuliakan Tuhan, menjadi orang sukses, menjadi berkat, itu tidak salah. Jadi saya mau bertanya juga, apa tujuan teman-teman ke gereja saat ini? Atau cuman sebagai rutinitas atau kewajiban setiap hari Sabtu harus ibadah kaum muda, atau mau ketemu pacarnya di sini, atau apa tujuannya ke gereja? Mungkin kita semua datang ke tempat ini untuk bertemu sama Tuhan Yesus, untuk menyembah Tuhan. Jadi tidak ada maksud yang lain ya teman-teman. Di dalam tema ini saya membuat
apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita, yaitu ibadah yang sejati. Dikatakan di ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi dikatakan di ayat perjanjian baru, tubuhmu adalah bait Allah. Jadi teman-teman harus menjaga kekudusan dalam hidup kita. Menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contoh kecilnya merokok, minum, ke night club, nggak boleh menghakimi ya di tempat ini. Jadi kita sama-sama sadar diri. Mungkin kita berbohong, mungkin kita suka mencuri, kita pergi ke night club, mungkin kehidupan kita hari-hari ini tidak bisa menjaga kekudusan kita. Tapi detik ini kita mau belajar jaga kekudusan. Karena tubuhmu adalah bait Allah. Mungkin teman-teman sudah terikat dalam dosa itu, tidak bisa lepas mungkin. Tapi percaya sama Tuhan kita akan pulih. Teman-teman tahu kisahnya Petrus? Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tapi dikatakan dia mau pulih sama Tuhan. Dia berenang ke lautan untuk bertemu sama Tuhan Yesus. Tapi dia tidak berkata apa-apa waktu itu. Mungkin dia malu, mungkin dia takut, dia cemas, dia merasa tidak diterima. Dia akan mengalami penolakan. Tapi Tuhan Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus buka suara. Tuhan Yesus yang buka topik itu untuk berbicara sama Petrus. Mungkin teman-teman ada di posisinya Petrus, nggak berani mengakui dosa kita, nggak berani minta maaf sama Tuhan Yesus, nggak berani minta ampun. Atau mungkin posisi kita sebagai anak anak bungsu yang melakukan dosa. Dia cepat-cepat berlari kepada bapaknya. Dia bilang, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap engkau. Atau mungkin kita ada di posisi itu, kita cepat-cepat berlari dari dosa-dosa kita. Kita cepat berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, kembali kepada kasih Tuhan yang mula-mula. Jadi teman-teman, kita belajar untuk menjaga kekudusan hidup kita. Saya tidak menghakimi teman-teman yang mungkin merokok, karena kesaksian saya pun saya boleh bersaksi, saya juga pernah merokok pada waktu itu. Mungkin kakak saya nggak tahu, saya bersaksi di tempat ini, saya pernah merokok, saya pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya juga suka mencuri, saya suka berbohong. Mungkin teman-teman gak percaya saya sekolah teologi itu mungkin, oh gak mungkin dia sekolah teologi ya. Saya berpacaran pun pacaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan waktu itu. Tapi Tuhan tangkap saya, Tuhan pulihkan saya. Saya membaca ayat ini, tubuhmu adalah bait Allah. Tuhan tangkap saya cepat-cepat supaya apa? Supaya saya tidak tenggelam di dalam dosa itu. Tuhan panggil saya, itu bukan suatu hal yang mungkin gampang untuk saya menerima panggilan Tuhan pada waktu itu. Saya mengikuti sekolah teologi ini modal nekat teman-teman waktu itu. Saya tidak tahu apa itu panggilan, saya tidak tahu apa itu rencananya Tuhan dalam hidup saya. Tapi seiring berjalannya waktu, semester 1, 2, 3, saya mengerti Tuhan benar-benar memanggil saya. Teman-teman, jangan berpikir hidup saya ini suci. Saya dari 5 bersaudara, saya anak yang paling suka membangkang. Saya anak yang suka memberontak, saya anak yang suka melawan orang tua saya. Saya punya dendam sama orang tua saya, karena apa? Karena saya sering dibanding-bandingin sama abang saya waktu itu. Saya punya dendam. Papa saya itu teman berantem saya waktu itu. Jadi teman-teman jangan berpikir saya ini orangnya udah suci luar biasa, tidak. Jadi kita mau belajar apa tujuan kita dalam dunia ini. Tujuan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang sejati, ibadah yang sejati. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bagaimana cara kita melakukan ibadah yang sejati? Yang pertama, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Makna dari mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup itu berarti kita memberikan segenap hidup kita kepada Tuhan atau memberikan secara total hidup kita untuk melayani Tuhan. Teman-teman di sini pelayan Tuhan. Jadi berikan hidupmu secara total untuk Tuhan. Jangan pernah hidup di dalam kedagingan kita. Jangan pernah hidup di dalam hal-hal manusiawi yang mungkin kita bersenang-senang itu hanya sementara. Tapi ketika nanti kita sudah meninggal, kita tidak tahu arah kita. Mungkin kita akan masuk neraka pada waktu itu. Jadi teman-teman, kita mau belajar, persembahkan hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Sepenuhnya, seluruhnya, secara total. Jadi jangan setengah-setengah. Senin sampai Sabtu kita pergi ke night club, minggunya kita holy.
menyembah Tuhan, memuji Tuhan, nangis-nangis minta ampun. Senin sampai Jumatnya kembali lagi melakukan dosa, pergi tawuran, pergi mabuk-mabuk. Tatap-tatapan ini kayaknya ada yang tawuran ini. Nah, jadi jangan setengah-setengah, jangan 15-15, tapi 100% semuanya untuk Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir, aku melayani waktu aku terbuang-buang, aku melayani, aku tinggalin pekerjaanku, aku nggak dapat uang, aku pelayanan di gereja nggak digaji. Mungkin kita berpikir seperti itu. Teman-teman, kita belajar, pelayanan itu bukan untuk mencari uang, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti teman-teman bilang tadi, tujuan hidup kita untuk menjadi berkat, untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan pernah berharap kita melayani di gereja manapun, jangan pernah berharap dapat PK. Karena melayani Tuhan itu adalah anugerah, suatu anugerah. Kita bisa melayani itu karena Tuhan. Banyak orang di luar sana yang merindukan pelayanan, tapi dengan gampangnya kita meninggalkan pelayanan hanya karena hal-hal duniawi. Jadi kita mau belajar, serahkan seluruh hidupmu untuk melayani Tuhan dengan segenap hatimu di dalam Matius 22 ayat 37. Allah menuntut kasih sepenuh hati dan Tuhan ingin kita melayani Dia dengan penuh kerinduan, bukan karena kewajiban. Jadi kita melayani bukan karena kewajiban, udah dibikin jadwal, oh hari ini aku pelayanan ini, hari Sabtu giliran aku, karena kewajiban. Tapi ketika tidak melayani gak datang ibadah. Kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Layanilah Tuhan dengan segenap hidup kita. Selagi kita masih kuat, jangan sampai kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Baru kita menyesal karena kita belum memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi jangan sampai kita stroke dulu ya teman-teman. Baru kita datang kepada Tuhan. Menyesal, udah ngomongnya udah aduh harusnya dari dulu aku udah melayani Tuhan. Atau mungkin udah lumpuh seluruh badan gak bisa ngapa-ngapain, bisanya tidur aja. Aduh seharusnya waktu aku kuat aku melayani Tuhan. Penyesalan itu selalu datang ke belakangan. Yang pertama itu pendaftaran. Jadi teman-teman, selagi masih kuat, selagi masih punya kaki, dua tangan, serahkanlah hidupmu sama Tuhan. Layani Tuhan dengan roh yang berkobar-kobar. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi teman-teman, melayani bukan cuma merasa keren. Saya dulu pernah merasa seperti itu. Saya melayani multimedia biar keren. Saya latihan tamborin, les tamborin supaya saya dipandang sama orang-orang jemaat, dipandang sama pemain musik. Itu adalah pola pikir yang salah. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir melayani supaya terlihat keren, terlihat oh dia orang suci. Enggak semua orang pelayanan itu orang suci. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun banyak yang jatuh ke dalam dosa. Tapi kita sebagai anak-anaknya Tuhan, anak muda di tempat ini, serahkan hidupmu sama Tuhan. Jangan setengah-setengah teman-teman. Jadi hatimu, hidupmu, jiwamu, ragamu, semuanya untuk Tuhan. Kita melayani, bisa melayani itu untuk karena kemurahan Tuhan. Berkorban sedikit waktu untuk melayani Tuhan itu tidak akan pernah membuat hidup kita menjadi rugi. Karena pengorbanan Yesus lebih besar dari apa yang kita berikan kepada Dia. Layanilah Tuhan dengan penuh kerinduan, bukan karena kewajiban. Jadi kalau kita melihat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, gak seberapa sama pengorbanan kita. Kita paling cuma ngasih waktu sama Tuhan 2 jam, 3 jam, paling 5 menit. Atau mungkin kita gak pernah berdoa sama Tuhan. Tapi kalau kita melihat pengorbanannya Tuhan di kayu salib, Tuhan dicambuk, Tuhan dikasih mahkota duri, Tuhan diludahi, Tuhan dicaci maki, bajunya diambil, dia ditelanjangi. Coba teman-teman ditelanjangi sama temannya sendiri, pasti marah. Pasti mengancam, pasti dendam. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan hal itu. Tuhan Yesus berkata, dia berdoa, Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi teman-teman belajar untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati bukan karena kewajiban. Sekali saya katakan jangan melayani hanya karena kewajiban, tapi keharusan. Kita memang harus melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Yang kedua, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus berarti suci. Tapi kita dari lahir pun sudah menjadi manusia yang berdosa. Kita tidak lagi suci di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan menyempurnakan kita. Tuhan menebus hidup kita. Tuhan membebaskan kita dari belenggu dosa. Teman-teman emang mau terus hidup berkubang di dalam lumpur yang bau? Dosa itu seperti lumpur yang bau. Teman-teman mau mandi di situ terus-terusan? Bau bangke mau? Mau terus-terusan hidup di dalam dosa?
Enggak toh? Mau terus-terusan mencuri? Mau terus-terusan berbohong? Melawan orang tua? Masih mau? Enggak ada yang menjawab, berarti masih ada yang melawan orang tua. Masih mau berbohong sama orang tua? Masih mau tawuran? Masih mau merokok? Merokok itu sebenarnya enggak dosa, enggak ada ditulis di Alkitab dilarang merokok. Tapi merokok itu bisa menyebabkan kematian, paru-paru kita itu bisa rusak. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pintar, rokok itu bisa menyebabkan kanker paru-paru. Sebenarnya rokok itu enggak dosa, enggak ada dikatakan, hai manusia yang merokok, kamu sudah berbuat dosa, enggak ada. Tapi dikatakan, tubuhmu adalah bait Allah, jagalah kekudusan itu, jagalah tubuhmu itu. Minum minuman keras bisa menyebabkan ginjal, liver. Bahkan banyak anak-anak muda mengalami kematian karena minum minuman keras. Atau mungkin teman-teman ada yang ikut balap-balap liar, kecelakaan. Teman-teman belajar dari ayat ini, kita belajar memberikan hidup kita sama Tuhan. Apakah kita sudah menggunakan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus? Belum, puji Tuhan, jujur. Kita seringkali menggunakan tubuh kita untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita merusak tubuh kita dengan rokok, narkoba, seksual, dan lain sebagainya. Padahal kita tahu dan kita sadar bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Kalau kita menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah, maka kita akan menjaga kekudusan dalam hidup kita. Karena kita ingin mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, maka kita akan menjaga kekudusan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita harus kudus karena Allah adalah kudus. Jadi kalau kita masih berdosa, kita nggak bisa menghadap Tuhan Yesus. Teman-teman mau masuk neraka, kena api kecil aja kita langsung menjerit, sakit. Ya enggak? Gak mungkin enggak. Saya aja waktu itu berapa hari yang lalu saya kesiram air panas itu panasnya luar biasa sampai saya berpikir di rumah sakit itu, Tuhan kalau saya masuk neraka panasnya gimana ya? Itu panasnya luar biasa sampai ke dalam-dalam. Teman-teman bayangin api neraka itu menyala-nyala. 7 kali lipat lebih lagi. Bukan seperti kebakaran hutan tapi lebih panas lagi. Gak padam-padam apinya, bayangin. Bayangin aja. Jangan mau masuk neraka, bayangin aja. Jadi teman-teman belajar. Jangan mau seperti Lucifer, dia hidup bersama dengan Tuhan. Tapi karena kesombongan dia ditendang ke bumi. Teman-teman, apa teman-teman mau ditolak sama Tuhan Yesus? Hai engkau pembuat jahat, nyala engkau dari hadapanku. Teman-teman, saya percaya anak-anak muda di tempat ini adalah anak-anak muda yang baik, amin. Anak-anak muda yang takut akan Tuhan, amin. Amin. Jadi persembahkanlah hidupmu sama Tuhan. Persembahkan hidupmu sama Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Karena Allah adalah kudus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, ketika kita ingin datang kepada Tuhan. Untuk mempersembahkan tubuh kita, hidup kita, maka kita harus hidup kudus dulu. Jadi teman-teman kalau kita mau, saya mau beri pengertian, kita dibaptis itu bukan untuk bertobat, tapi kita harus bertobat dulu baru dibaptis. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena di gereja tempat pelayanan saya, anak-anak muda di tempat ini, mereka dibaptis supaya mereka bertobat, itu pikiran mereka. Mereka dibaptis karena ikut-ikutan. Tapi saya mau bilang, baptis itu ketika kita sudah benar-benar mengalami pertobatan. Baru kita mau dibaptis, artinya kita sudah tahu hidup kita. Menanggalkan kehidupan kita yang lama, hidup dengan hidup yang baru. Jadi jangan pernah berpikir teman-teman mau dibaptis supaya bertobat. Enggak mungkin, itu enggak akan pernah terjadi. Jadi kita harus bertobat dulu. Ada yang belum dibaptis? Enggak apa-apa. Belum, jadi saya mau kasih tahu, dibaptis itu bukan karena mau bertobat, tapi pertobatan dulu baru dibaptis. Jadi kalau kita mau, kita bertemu sama Tuhan Yesus yang kudus, hidup kita harus kudus dulu, amin. Amin. Ketika kita ingin mempersembahkan tubuh kita sebagai korban persembahan,
maka tubuh kita harus kudus. Untuk itulah, mari kita sama-sama menjaga kekudusan hidup kita di dalam Tuhan. Memang menjaga kekudusan itu sulit, tapi ketika kita ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dari tadi kudus, kudus, kudus terus ya. Hidup saya juga belum tentu kudus ya teman-teman. Jadi kita mau sama-sama belajar dari ayat ini. Persembahkan hidupmu. Kuduskanlah hidupmu. Minta Tuhan pulihkan hidupmu. Kalau kita mau hidup kita enggak kudus, teman-teman tahu Yudas? Yudas itu bunuh diri karena dia tidak mau mengakui dosanya sama Tuhan. Berbeda dengan Simon Petrus. Dia mengakui dosanya, akhirnya dia dipulihkan. Kalau kita sudah terjerat dalam dosa, banyak anak-anak muda yang melakukan bunuh diri. Karena apa? Karena dia merasa diri dia enggak layak, diri dia enggak kudus, dia merasa dia enggak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan dia mau ke gereja pun dia malu, karena apa? Aku udah enggak layak lagi, aku enggak berharga. Teman-teman jangan pernah berpikir seperti itu. Kita memang udah berdosa dari sananya, jadi kita mau belajar untuk pulih, untuk bertobat, sama-sama belajar untuk pulih di dalam Tuhan. Seperti anak bungsu itu pulih, dia mengakui dosanya, akui dosa kita sama Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita itu kudus. Kalau kita nggak mau mengakui, kita harus doa pelepasan detik ini juga. Supaya apa? Supaya kita melepaskan arwah-arwah negatif itu dalam diri kita. Mau? Melakukan doa pelepasan. Supaya apa? Supaya hidup kita itu benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Akui dosamu, jangan pernah malu. Saya mau buat kata-kata keterbukaan awal dari pemulihan. Jadi kalau kita terbuka, kita akan mengalami pemulihan. Terbuka sama Tuhan. Kalau malu, cerita sama orang tua kita, malu cerita sama Bapak Gembala, cerita sama Tuhan. Sujud di altarnya, datang ke hadirat Tuhan. Ketika engkau tidak lagi ada orang yang engkau percaya, datang sama Tuhan. Tuhan adalah sahabat yang sejati. Supaya hidup kita itu dikuduskan seperti Tuhan Yesus kudus. Ketika kita ingin persembahkan hidup kita, ketika kita ingin persembahan kita diterima oleh Tuhan, maka kita harus melakukan itu dengan segenap hati kita. Karena hanya Tuhan yang layak untuk menerima persembahan dari kita, bukan manusia. Jadi teman-teman hati-hati dalam melayani, seringkali kita melayani untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Kalau kita mau persembahan kita diterima sama Tuhan, berikanlah itu dengan segenap hatimu. Jangan bersungut-sungut. Ketika melayani jangan merengut mukanya, jangan dengan keadaan yang lagi marah, jangan dalam keadaan yang lagi emosi. Melayani Tuhan tuh dengan sukacita. Jangan bersungut-sungut, jangan setengah-setengah. Kalau mau persembahan kita diterima sama Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan juga ini hal yang kecil, jangan pelit, jangan pernah marah. Aku kasih segini tapi kok Tuhan gak memberkati aku. Itu sama dengan kita sungut-sungut, kita gak segenap hati. Makanya Tuhan gak memberkati kita. Tapi kalau kita memberikan, ini Tuhan persembahanku, aku serahin sama Tuhan. Aku kembalikan apa yang Tuhan kasih buat aku. Maka Tuhan akan menggantikan, dikatakan bahwa 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Tuhan akan menggantikannya. Ketika apa? Ketika kita memberikannya dengan segenap hati kita. Sebagai kesimpulannya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang sejati adalah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama belajar untuk kita menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan mau memurnikan hati kita dengan syarat kita datang kepada Tuhan. Akui semua dosamu, akui semua pelanggaran-pelanggaran yang teman-teman lakuin, yang kita lakuin semua, supaya apa? Supaya hidup kita itu kudus. Saya mau sekali lagi bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya juga, kakak saya tahu bagaimana latar belakang saya. Saya mantan balap liar juga. Saya adalah orang yang melebihi laki-laki kenakalan saya. Saya selalu dikutuk sama orang tua saya, anak pembawa sial. Itu yang membuat saya punya mindset, oh saya anak pembawa masalah. Jadi ketika saya di kampus, saya bermasalah, benar ya kata orang tua saya anak yang membawa masalah. Karena saya lahir pun, mama saya itu lambungnya bocor waktu itu. Jadi dalam keadaan yang orang tua saya sakit, lahirlah saya. Dengan keras kepala saya diintimidasi dengan iblis, kamu tuh anak pembawa sial. Kamu tuh gak layak ikut Tuhan. Kamu tuh gak berkenan di hadapan Tuhan.
Ketika saya mengikut Tuhan, ada hati ingin keluar pada waktu itu. Saya merasa, Tuhan kok saya selalu ada masalah ya, di mana-mana saya pergi kok ada masalah ya Tuhan. Seketika itu juga saya mengingat perkataan papa saya anak pembawa sial. Saya hampir berantem betinju sama orang tua saya karena saya gak suka yang namanya diatur pada waktu itu. Saya benci sama papa saya. Sampai akhirnya semester 3 saya mengikuti doa 10 malam. Saya tanya sama teman saya, adik tingkat, kok aku gak dapat pencurahan Roh Kudus ya? Kok aku gak bisa berbahasa roh ya? Teman saya bilang, sebutin nama yang kamu benci. Sampai akhirnya saya sebutin nama-nama yang saya benci. Tuhan, aku mengampuni dia, aku mengampuni bla 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 bla. Bahkan ibu gembala saya di Jambi pun saya membenci dia. Kenapa? Karena saya dinilai perempuan yang gak benar pada waktu itu. Saya pendam ini waktu itu ketika saya mau pelayanan tamborin, beliau ngomong sama saya, kamu gak layak pelayanan, kamu seperti perempuan gak benar. Jadi kamu boleh les tamborin tapi tidak melayani. Saya ditolak, saya mengalami penolakan yang begitu luar biasa. Saya memiliki kebencian pada waktu itu sama beliau. Sampai akhirnya saya cerita sama kakak saya, Kak, aku dikatain seperti ini sama gembala. Kami ngambil keputusan untuk pindah gereja waktu itu. Tapi saya berpikir, saya bertumbuh di tempat ini, saya bertumbuh di gereja ini, hidup saya memang gak benar. Sampai detik itu, semester 4, saya benar-benar mengalami pemulihan yang benar-benar Tuhan pulihkan saya. Tuhan jamah kehidupan saya waktu doa 10 malam terakhir. Tuhan peluk saya, Tuhan ngomong sama saya, kamu harus bertahan. Ikuti panggilanku. Saya sempat menyerah, Tuhan aku capek. Aku capek melayani Tuhan, aku capek diomongi, saya dibenci sama dosen saya tidak diterima sama ibu asrama saya capek Tuhan. Kemana saya pergi, kenapa ada masalah Tuhan? 10 terakhir doa 10 malam terakhir itu saya benar-benar mengalami Tuhan peluk saya, Tuhan pulihkan saya. Dan waktu itu saya pacaran juga sama pengerja di sana. Teman-teman tahu, pacaran saya itu pacaran yang gak kudus. Makanya itu saya didisiplin pada waktu itu. Saya disiplin tapi saya ngomong sama orang tua saya karena saya cuman karena pacaran. Tapi itu saya akui, saya bergumul untuk memutuskan hubungan ini 3 bulan. Dari bulan Juni kemarin sampai bulan 9 saya bergumul sama Tuhan. Tuhan, aku mau lepas dari hubungan yang toksik. Tuhan, aku mau lepas dari pacaran yang gak benar ini Tuhan. Kenapa? Karena dengan aku pacaran dengan orang ini aku gak bisa dekat sama Tuhan. Percuma saya ikut Tuhan, percuma saya melayani Tuhan kalau hidup saya gak benar. Jadi teman-teman, saya mendengar firman ini menampar kehidupan saya pribadi. Bulan 9 saya memutuskan untuk putus hubungan sama dia. Tuhan, ini keputusan saya percaya ini yang terbaik buat saya. Saya tidak peduli apa kata orang, saya tidak peduli apa kata pengerja gereja, saya tidak peduli apa kata teman-teman kampus saya putus sama dia. Sampai akhirnya saya ambil handphone saya, itu saya berdoa sampai jam 10 malam, saya ambil handphone, saya WA dia. Saya ngomong, aku mau kita selesai aja. Dia marah pada waktu itu. Dia orangnya temperamen, dia emosian, bla bla bla, dia ngata-ngatain saya. Tuhan, saya percaya ini jalan yang benar buat saya. Sampai akhirnya saya putus hubungan, saya blokir. Mulai sejak itu hidup saya benar-benar dikuduskan oleh Tuhan. Saya terbuka sama Tuhan, saya doa puasa, saya doa 3 hari 3 malam puasa Esther, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya percaya ini keputusan yang benar. Karena dia tahu bagaimana latar belakang keluarga saya, dia tahu cerita hidup saya. Tapi saya percaya ketika saya putus dengan dia, saya akan hidup benar di hadapan Tuhan. Bulan 10 saya mulai mengalami benar-benar melayani Tuhan dengan sepenuh hati saya. Jadi teman-teman, hati-hati dalam memilih pasangan. Saya mau bilang hidup saya juga enggak benar. Tapi saya mau bilang sama teman-teman, jaga kekudusan. Jaga hidupmu, jaga tubuhmu karena tubuhmu adalah bait Allah. Saya tadi bilang, saya pun belum tentu hidup saya benar. Saya memiliki latar belakang yang cukup suram. Saya merasa masa depan saya tuh enggak ada pada waktu itu. Tapi sampai detik ini saya boleh kuat, bukan karena kekuatan saya, tapi karena Tuhan.
saya hidup, saya diberkati secara materi, keluarga saya tidak mampu. Tapi ada aja Tuhan gerakkan setiap hati-hati orang untuk memberkati saya. Saya tidak pernah mengalami kekurangan, bahkan saya mengalami lebih dari apa yang saya butuhkan pada hari ini. Jadi teman-teman, mari kita belajar, jaga kekudusan kita, jaga hidup kita, jaga tubuh kita. Supaya apa? Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin, kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Teman-teman.